Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil wannan, alladzi yarfa'u sya'nal bil ummati wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa madi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil ihsan. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis, kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancurnya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penentu kemajuan bangsa, dan bangsa yang majulah yang dapat mensejahterakan masyarakatnya. Namun kenyataannya, hadirin, apabila sumber daya manusia rendah, maka bukan mustahil bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa terbawah, bahkan menjadi bangsa yang terpecah belah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Sebagai rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 19 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madasnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawdun. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin calon penghuni surga, Syekh Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwa telah menghamparkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang menancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Dan Allah pun telah menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman di atasnya menurut ukuran. Dan Allah pun
telah menjadikan untukmu berbagai kebutuhan supaya engkau dapat hidup dengan baik berupa makanan, minuman, serta tempat tinggal. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki kepada semuanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita hadirin, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber daya alam yang berlimpah agar dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik. Hadirin calon penghuni surga, dunia telah mengukir sejarah bahwa Islam menduduki posisi terpenting di dalam peradaban global dan mampu mencapai kejayaan. Masih ingat dinasti Abbasiyah pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun? Philip Kurihiti dalam buku History of the Arabs menulis pada masa Abbasiyah inilah disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Di sisi lain, kemakmuran rakyatnya mencapai pada posisi tertinggi. Sumber daya manusia yang ada mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan serta kekayaan negara diolah untuk kemakmuran rakyatnya. Bahkan yang paling mengesankan adalah kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. Hadirin, bukankah kita telah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya berlimpah? Namun hadirin, dengan sumber daya alam yang berlimpah saja belum mampu membuat negara ini menjadi maju, karena aspek penting dalam memajukan bangsa adalah sumber daya manusianya. Lalu sumber daya manusia unggul seperti apa yang diharapkan agar menjadi garda terdepan dalam mengelola karunia Allah yang sangat berlimpah? Sekali lagi hadirin, Allah telah memberikan kita tuntunan yang termaktuf indah di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.
Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin calon penghuni surga, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang telah Allah berikan kepada mereka, dan masing-masing dari mereka akan diberi balasan berdasarkan amalnya. Perbuatan baik dibalas dengan kebaikan, dan perbuatan buruk dibalas dengan keburukan. Ayat ini menjadi landasan metodis kepada kita hadirin, bahwasanya ilmu yang telah kita raih baik di bangku sekolah, perguruan tinggi ataupun pesantren harus kita amalkan dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kerja dan karya nyata. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang harus kita terapkan agar mendapat sumber daya manusia unggul. Di antaranya, yang pertama, meningkat etos kerja di kalangan masyarakat. Karena dengan etos kerja yang tinggi akan lahir manusia-manusia hebat yang mampu merubah dunia. Kemudian muncullah karya-karya produktif Sehingga suatu bangsa mampu menguasai peradaban dunia. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Manusia beriman tetapi tak memiliki ilmu, ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya, manusia pintar tetapi tak memiliki iman, ia akan menjadi Buas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pantas Albert Einstein pernah mengatakan, ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Dengan demikian hadirin, sumber daya manusia unggul yang diharapkan oleh bangsa ini adalah manusia yang memiliki iman kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karena itu, kita bukan hanya saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat yang brilian, politikus cerdas, tetapi kita juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar, pribadi yang beriman, serta individu-individu yang berakhlak mulia. Hadirin, ada sebuah syair lagu yang berbunyi, bangsa Aceh punya SDA yang berlimpah, SDM-nya pun harus pintar mengelola. Buat apa SDA kalau SDM-nya lemah? SDM unggul Aceh pun maju. Hadirin calon penghuni surga, dari uraian kami tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, kualitas pendidikan yang mampu memberdayakan potensi iman dan ilmu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kesuksesan pembangunan suatu bangsa tergantung etos kerja masyarakatnya, sehingga dapat menghasilkan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. demikian dari kami, semoga bermanfaat. Mari kita tingkatkan sumber daya manusia yang lemah agar masa depan Aceh tidak tumpul dengan SDA Aceh yang sangat berlimpah. Maka SDM harus
meningkat.